Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Lestari, NPM 204300059. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan dengan teknologi blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan. Dalam jenis bisnis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dengan buah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena Anda tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya, Anda dapat mengubah teknologi blockchain untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya. Sistem memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah dan menciptakan konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi ini. Mengapa blockchain penting? Teknologi basis data tradisional menghadirkan beberapa tantangan dalam pencatatan transaksi keuangan. Contoh bisa dilihat dari kasus penjualan properti. Setelah uang dibayarkan, kepemilikan properti dialihkan ke pembeli. Secara individu, baik pembeli maupun penjual dapat mencatat transaksi moneter, tetapi tidak ada sumber yang dapat dipercaya. Penjual dapat dengan mudah mengklaim bahwa mereka belum menerima uang meskipun sudah menerimanya, dan membeli dapat sama-sama berargumen bahwa mereka telah membayar uang meskipun belum membayarkannya. Untuk menghindari potensi masalah hukum, pihak ketiga orang terpercaya harus mengawasi dan memvalidasi transaksi. Kehadiran otoritas pusat ini tidak hanya merumitkan transaksi, tapi juga menciptakan suatu titik kelemahan jika basis data pusat disusupi. Kedua belah pihak akan dirugikan. Blockchain mengurangi masalah tersebut dengan menciptakan sistem yang terdesentralisasi dan anti rusak untuk mencatat transaksi. Apa saja fitur teknologi blockchain? Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi dalam blockchain mengacu pada kontrol, transfer, dan pengembalian keputusan dari entitas terpusat atau individu, organisasi, atau grup ke jaringan terdistribusi. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi menggunakan transparansi untuk mengurangi kebutuhan akan kepercayaan di antara para peserta. Jaringan ini juga menghalangi peserta untuk tidak menggunakan otoritas atau kontrol satu sama lain dengan cara yang dapat menurunkan fungsionalitas jaringan. Yang kedua, ketetapan. Ketetapan berarti sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditukar. Tidak ada peserta yang dapat mengutak-atik transaksi setelah dicatat ke buku besar bersama. Jika catatan transaksi berisi kesalahan, Anda harus menambahkan transaksi baru untuk membalikan kesalahan tersebut, dan kedua transaksi tersebut dapat dilihat oleh jaringan. Yang ketiga, konsensus. Sistem blockchain menetap aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Anda dapat mencatat transaksi baru hanya jika mayoritas peserta dalam jaringan memberikan persetujuan mereka. Selanjutnya, apa saja komponen utama dari teknologi blockchain? Yang pertama, buku besar. Terdistribusi adalah basis data bersama di jaringan blockchain yang menyimpan transaksi seperti file bersama yang dapat diedit oleh semua orang dalam tim. Di sebagian besar editor teks bersama, setiap pihak yang memiliki hak pengeditan dapat menghapus seluruh file. Namun, teknologi buku besar terdistribusi memiliki aturan ketat mengenai pihak yang dapat mengedit dan cara mengeditnya. Anda tidak dapat menghapus entry setelah dicatat. Yang kedua, kontrak pintar. Kontrak pintar. Perusahaan menggunakan kontrak pintar untuk mengolah kontrak bisnis mandiri tanpa perlu bantuan pihak ketiga. Kontrak pintar adalah program yang disimpan di sistem blockchain yang berjalan secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Yang ketiga, kriptografi kunci publik adalah fitur keamanan untuk mengidentifikasi peserta secara unik dalam jaringan blockchain. Mekanisme ini menghasilkan dua set kunci untuk anggota jaringan. Salah satu kunci adalah kunci publik yang umum untuk semua orang di jaringan. Kunci yang lainnya adalah kunci privat yang unik untuk setiap anggota. Kunci privat dan publik bekerja sama untuk membuka kunci data dalam buku besar. Bagaimana industri yang berbeda menggunakan blockchain? Energi. Perusahaan energi menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan platform perdagangan energi peer-to-peer dan menyederhanakan akses ke energi yang dapat diperbarui. Sebagai contoh, bisa dilihat dari pengguna berikut. Yang pertama, perusahaan energi berbasis blockchain telah menciptakan platform perdagangan untuk menjual listrik
antar individu. Yang kedua, dengan inisiatif crowdfunding berbasis blockchain, pengguna dapat sponsori dan memiliki panel surya di masyarakat yang kekurangan akses energi. Keuangan. Sistem keuangan tradisional seperti bank dan bursa saham menggunakan layanan blockchain untuk mengolah pembayaran, akun, dan perdagangan pasar online. Misalnya, Singapore Exchange Limited, sebuah perusahaan induk investasi yang menyediakan layanan perdagangan keuangan di seluruh Asia, menggunakan teknologi blockchain untuk membangun akun pembayaran antar bank yang lebih efisien. Dengan mengadopsi blockchain, Singapura memecahkan beberapa kesulitan termasuk pemrosesan pitch dan rekonsiliasi manual dari beberapa ribu transaksi uang. Ketiga, media dan hiburan. Perusahaan di media dan hiburan menggunakan sistem blockchain untuk mengolah data hak cipta. Verifikasi hak cipta sangat penting untuk kompensasi yang adil bagi artis. Dibutuhkan beberapa transaksi untuk mencatat penjualan atau mentransfer konten hak cipta. Retail. Perusahaan retail menggunakan blockchain untuk melacak pergerakan barang antara pemasok dan pembeli. Misalnya, retail Amazon telah memajukan paten untuk sistem teknologi buku besar terdistribusi yang akan menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi bahwa semua barang yang dijual di platform tersebut asli. Penjual memverifikasi bahwa semua barang yang dijual di platform tersebut asli. Penjual di Amazon dapat memetakan rantai pasokan global mereka dengan mengizinkan para peserta seperti produsen, kurir, dan distributor, pengguna akhir, dan pengguna sekunder untuk menambah peristiwa ke buku besar setelah mendaftar ke otoritas sertifikat. Apa saja komponen utama di teknologi blockchain? Buku besar terdistribusi. Buku besar terdistribusi adalah basis data bersama di jaringan blockchain yang menyimpan transaksi seperti file bersama yang dapat diedit oleh semua orang yang dalam tim. Buku besar editor teks bersama setiap pihak yang memiliki hak pengeditan dalam menghapus seluruh file. Namun teknologi buku besar terjadi untuk mengatur ketat mengenai yang dapat mengedit dan cara mengeditnya. Anda tidak dapat menghapus identitas catat. Kontrak pindah. Perusahaan menggunakan kontrak pindah untuk melakukan kontrak bisnis mandiri tanpa perlu bantuan orang ketiga. Kriptografi kunci publik. Kripto adalah fitur keamanan serta cara unik dalam jaringan blockchain. Bagaimana cara kerja blockchain? Langkah 1, catat transaksi. Transaksi blockchain menunjukkan pergerakan aset fisik atau digital dari satu pihak ke pihak lain dalam jaringan blockchain. Transaksi tersebut dicatat sebagai blok data, dapat mencakup data sebagai berikut: siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, apa yang terjadi selama transaksi tersebut, apa transaksi tersebut terjadi, di mana transaksi tersebut terjadi, mengapa transaksi tersebut terjadi, berapa banyak aksi yang dipertukarkan, berapa banyak persyaratan yang dipenuhi aksi tersebut. Langkah 2, dapat konsensus. Sebagai besar peserta di jaringan blockchain terdistribusi harus menyetujui bahwa transaksi yang dicatat adalah valid. Tergantung pada tipe jaringan, aturan kesepakatan dapat bervariasi, tapi biasanya dapat ditetapkan di awal jaringan. Langkah 3, tautan blok. Setelah peserta mencapai konsensus transaksi di blockchain, ditulis ke dalam blok yang setara dengan halaman buku besar. Langkah 4, bagikan buku besar. Sistem tersebut mendistribusi salinan tersebut dari buku besar pusat ke semua peserta. Contoh gambar seperti ini. Lanjut, apa saja tipe-tipe jaringan? Ada 4 tipe utama jaringan terdesentralisasi atau terdistribusi di blockchain. Yang pertama, jaringan blockchain publik. Blockchain publik tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung ke anggota blockchain memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan menvalidasi blockchain. Orang umumnya menggunakan blockchain publik untuk bertukar dan menambang mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Yang kedua, jaringan blockchain privat. Satu organisasi mengontrol blockchain privat yang juga dapat disebut blockchain terkelola. Otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan. Blockchain privat hanya terdesentralisasi karena memiliki batas akses. Ripple, jaringan pertukaran mata uang digital untuk bisnis, adalah contoh dari blockchain privat. Yang kedua, jaringan blockchain hibrida. Blockchain hibrida menggabungkan elemen dari jaringan privat dan publik. Perusahaan dapat mengatur sistem berbasis izin privat bersama dengan sistem publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengontrol akses ke
data tertentu yang disimpan di blockchain sekaligus menjadi data publik lainnya. Perusahaan menggunakan kontrak pintar yang memungkinkan anggota publik untuk memberi jika transaksi privat telah selesai. Misalnya, blockchain hibrida dapat memberikan akses publik ke mata uang digital sekaligus menjadi mata uang milik bank tetap privasi. Yang ketiga, jaringan blockchain konsorsium. Sekelompok organisasi mengatur jaringan blockchain konsorsium. Organisasi yang dapat dipilih sebagai tanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Industri yang banyak organisasinya memiliki tujuan bersama dengan mendapat manfaat dari tanggung jawab bersama sering kali lebih memilih jaringan blockchain konsorsium. Misalnya, konsorsium jaringan bisnis pengiriman global adalah konsorsium blockchain nirlaba yang bertujuan untuk mendetailkan industri perkapalan dan meningkatkan kolaborasi antar operator industri maritim. Bagaimana teknologi blockchain berkembang? Teknologi blockchain dimulai pada akhir 1970-an ketika seorang ilmuwan komputer bernama Rip Merkle mematenkan pohon Hash atau pohon Merkle. Pohon-pohon ini adalah struktur ilmu komputer untuk menyimpan data dengan menggunakan blok menggunakan kriptografi. Pada akhir 1990-an, Stoltenberg dan Westcott Stornetta menggunakan pohon Merkle untuk mengimplementasikan sistem yang stempel waktu dokumennya tidak dapat diubah. Implementasi sistem ini adalah contoh pertama dalam sejarah blockchain. Teknologi terus berkembang selama 3 generasi ini. Generasi pertama, Bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Pada tahun 2008, seorang individu atau sekelompok individu anonim yang hanya dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto menguraikan teknologi blockchain dalam bentuk modernnya. Ide Satoshi menggunakan blockchain Bitcoin menggunakan 1 MB blok informasi untuk transaksi Bitcoin. Banyak fitur dari sistem blockchain Bitcoin, tetapi menjadi pusat teknologi blockchain bahwa hingga saat ini. Generasi kedua, kontrak pintar. Beberapa tahun setelah mata uang generasi pertama muncul, developer mulai mempertimbangkan aplikasi blockchain di luar mata uang kripto. Misalnya, penemu Ethereum memutuskan untuk menggunakan teknologi blockchain dalam transaksi transfer aset. Kontribusi signifikan dari penemu tersebut adalah fitur kontrak pintar. Generasi ketiga, masa depan. Ketika perusahaan menemukan dan mengimplementasikan aplikasi baru, teknologi blockchain terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan memecahkan batas skala dan komputasi dan peluang potensial tidak terbatas dalam revolusi blockchain yang sedang berlangsung. Apa itu layanan AWS blockchain? Layanan blockchain AWS menyediakan alat yang dibuat khusus untuk mendukung kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan untuk membangun semuanya mulai dari basis data buku besar terpusat yang menyimpan catatan transaksi yang tetap hingga jaringan blockchain multi pihak yang terkelola sepenuhnya yang membantu menghilangkan perantara. AWS memiliki banyak solusi blockchain tervalidasi dari partner yang mendukung semua protokol blockchain utama termasuk Hyperledger, Corda, Ethereum, Quorum, dan masih banyak lagi. Amazon Quantum Ledger Database atau QLDB adalah basis data buku besar terkelola penuh yang menyediakan log transaksi yang transparan, tetap, dan dapat diverifikasi secara kriptografi. Amazon Quantum Ledger Database memiliki jurnal bawaan yang menyimpan entry dari setiap perubahan data yang akurat dan berurutan. 3. Amazon Managen Blockchain adalah layanan terkelola penuh yang memudahkan bergabung dengan jaringan publik atau membuat dan mengelola jaringan privat yang dapat diskala menggunakan Hyperledger, Fabric, dan Ethereum. Mulai blockchain dengan membuat akun AWS sekarang juga. Apa saja manfaat teknologi blockchain? Teknologi blockchain membawa banyak manfaat bagi manajemen transaksi aset, yaitu yang pertama, keamanan lanjutan. Sistem blockchain memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan tinggi yang dibutuhkan dalam transaksi digital modern. Selalu ada ketakutan bahwa seorang akan memanipulasi perangkat lunak dasar untuk membuat uang palsu bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga, 2. Peningkatan efisiensi. Transaksi bisnis ke bisnis dapat memakan banyak waktu dan menciptakan kemacetan operasional, terutama ketika kepatuhan dan badan peran pihak ketiga dilibatkan. Ketiga, audit lebih cepat. Korporasi harus dapat menghasilkan pertukaran, mengarsipkan, dan merekonstruksi transaksi elektronik dengan aman dan dengan cara dapat diaudit.
Apa saja yang dimaksud dengan protokol blockchain? Istilah protokol blockchain mengacu pada berbagai tipe platform blockchain yang tersedia untuk mengembangkan aplikasi. Setiap protokol blockchain mengadaptasi prinsip-prinsip dasar blockchain agar sesuai dengan industri atau aplikasi tertentu. Beberapa contoh protokol blockchain disediakan sebagai berikut. Hyperledger Fabric adalah proyek sumber terbuka dengan seperangkat alat dan pustaka. Korporasi dapat menggunakan untuk membangun aplikasi blockchain privat dengan cepat dan efisien. Ethereum adalah platform blockchain sumber terbuka yang terdesentralisasi dan dapat digunakan untuk orang membangun aplikasi blockchain publik. Ethereum Enterprise dirancang untuk kasus penggunaan bisnis. Yang ketiga, Corda adalah proyek blockchain sumber terbuka yang dirancang untuk bisnis. Dengan Corda dapat membangun jaringan blockchain yang dapat dioperasikan untuk transaksi dengan privat yang ketat. Quorum adalah protokol blockchain sumber terbuka yang diturunkan dari Ethereum. Quorum dirancang khusus untuk digunakan dalam jaringan blockchain privat, tempat hanya satu anggota memiliki semua simpul, atau dalam jaringan blockchain konsorsium, tempat beberapa anggota masing-masing memiliki sebagai dari jaringan. Cara kerja blockchain. Fungsi utama dibentuk blockchain yaitu difungsi sebagai untuk yang memberi izin kepada informasi digital untuk dapat tercatat secara terdistribusi atau disebarkan tanpa memiliki akses untuk dapat diubah dan dihancurkan, dilenyapkan dan dihapus. Hal tersebut membuat blockchain mendapatkan julukan sebagai Distributed Ledger Technology atau DLT. Sistem kerja ini blockchain adalah menggunakan pembelian Bitcoin. Berikut ini sistem kerja dari blockchain. Cara kerja blockchain diambil dari seseorang membeli sejumlah Bitcoin. Setelah akan terjadi proses transaksi, transaksi tersebut akan dipindahkan melalui jaringan komputer yang dipasang menggunakan metode peer-to-peer yang tentunya tersebar ke seluruh dunia. Setelahnya, jaringan komputer tadi lalu menuntaskan sebuah persamaan berfungsi untuk mengkonfirmasi validasi bersama transaksi. Sesudahnya transaksi tersebut dikonfirmasi menjadi transaksi yang sah. Proses selanjutnya adalah transaksi tersebut akan dikelompokkan bersama untuk sebagai blok. Kumpulan blok ini yang selanjutnya akan disatukan menjadi satu dan akan direkap untuk dijadikan sebuah catatan yang berisi riwayat panjang mengenai transaksi tersebut yang bersifat permanen yang jelas tidak bisa diubah. Setelah transaksi selesai, karena adanya blockchain membuat transaksi lebih terjamin, terdesentralisasi, aman dan awet atau permanen, dapat menarik minat dan banyak industri yang ada di dunia. Kelebihan blockchain. Kualitas keamanan data terjamin, menggunakan lebih banyak sistem transparansi, kualitas audit yang lebih baik, dapat menjaga adanya kemungkinan biaya middleman. Kekurangan Bitcoin. Yang pertama, sulit memodifikasi data. Kedua, butuh kunci pribadi. Yang ketiga, inefisiensi. 4, butuh penyimpanan yang besar. Contoh penerapan Bitcoin. Penerapan Bitcoin pada industri hiburan. Salah satu teknologi yang muncul dari sistem Bitcoin adalah non-fungible token atau NFT yang memungkinkan musisi terhindar dari pembajakan dan masalah hak cipta lainnya. Penerapan blockchain di industri keuangan. Dapat dikatakan bahwa industri keuangan adalah industri yang paling diuntungkan dari teknologi blockchain ini. Menurut studi McKinsey dan penerapan teknologi blockchain di sektor keuangan dapat meningkatkan kekayaan dan minimalkan biaya administrasi di sektor ini. Penerapan blockchain di industri kesehatan. Penyebar informasi yang andal, cepat, dan transparansi melalui sistem blockchain juga menguntungkan industri perawatan kesehatan. Penerapan blockchain di sektor publik. Pastinya sudah tahu betapa sulit dan lamanya menerbitkan dokumen seperti KTP, KK, dan atau dokumen lainnya di Indonesia. Permintaan penerbitan dokumen ini membutuhkan fotokopi dan banyak koleksi dokumen mengantri di counter selama berminggu-minggu. Penerapan blockchain di supply chain. Teknologi blockchain juga diharapkan berdampak besar atau industri logistik atau supply chain. Industri logistik global saat ini sedang berkembang dengan meningkatnya jumlah pengguna e-commerce. Penerapan blockchain di ilmu pengetahuan. Berkat sistem pembuatan dan penyimpanan data yang terdesentralisasikan dan aman, blockchain juga dapat digunakan untuk pengolahan data penelitian, terutama di bidang biologi, kimia, dan kesehatan. Dampak penerapan blockchain di lingkungan. Dampak lingkungan dari adopsi blockchain dan turunnya masih menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, teknologi ini berpotensi mengurangi konsumen serbu kayu seperti kertas, penghemat ruang penyimpanan sehingga tidak diperlukan bangunan tambahan, dan kemungkinan mengurangi kerusakan lingkungan. Namun di sisi lain, produksi blockchain seperti NFT dan
kriptokurrency sebagai dengan baik membutuhkan listrik dan menghasilkan emisi. Oke, itu tadi penjelasan tentang blockchain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.